Mau yang segar-segar buat takjil berbuka? Nih, makan receh Sponsville referensinya ya. Es teler homemade yang no santan-santan club nih Budis, ada di Toko Bukis. Oke Budis, sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Harusnya cari yang seger-seger biar enak, biar adem seperti bulan puasa hari ini. Nah, katanya di sini ada es teler kekinian tapi no santan. Asli no santan loh Foodies, creaminya tuh terbuat dari campuran susu evaporasi, juga creamer dan beberapa bahan lainnya. Rahasia perusahaan tuh Foodies. Foodies, isian es teler creamy di sini ada jelly, biji selasi, dan aneka buah seperti alpukat dan juga nangka. Nah, kalau jelinya ada jeli kelapa, jeli cincau, dan jeli hijau. Bedanya dengan es teler durian, hanya di penambahan duriannya aja Foodies. Tergoda banget iman saya nih Budis. Kalau udah ngelihat yang dingin-dingin, aduh, rasanya pengen langsung nyebur ke sini. Tapi jangan, nanggung sedikit lagi ya Mas. Nah, jangan lupa kasih si jagoannya es teler ini ya Foodies. Yap, betul banget, si creaminya dong. Wih, belum tahu ya rasanya gimana. Wah, tapi aromanya harum loh. Ini kata orang Melayu, lemak manis ala amboy amboy. Santan kelapa ala amboy amboy. Tapi ini nggak pakai santan, pakai creamy. Kuah creaminya udah masuk, di bagian atas itu biasanya buah-buahan Foodies. Ada alpukat, nangka, dan gak ketinggalan duriannya. Ini cuma dipakai daging buahnya aja ya, jadi makannya ringkes. Durian yang dipakai ini jenis durian lokal Medan tuh Foodies. Beuh, aromanya kuat banget. Lama nian. Foodies, isiannya full banget ini sih, padet ya. Kayak jalanan ibu kota jelang berbuka, ya kan? Oh ya Foodies, gak cuma es teler creamy aja loh, di sini juga ada kue tradisional yang sudah glow up. Alamak, apalagi ini? Foodies, bikin gairah lagi nih Foodies. Aduh, Mas, ini apa lagi Mas? Warna-warni ini banyak kali, ini apa ini? Ini cookies premium kekinian. Toppingnya banyak sekali. Ada coklat meses, ada red velvet. Udah lah Mas, nggak usah banyak cerita. Kau bungkus aja Mas, udah lapar kali udah nih. Oke. Ntar lagi udah mau buka puasa nih. Cookies kekinian di sini punya aneka varian topping yang premium. Udah gitu harganya satuan cuma 3.000 aja. Ada 9 jenis topping nih dan 5 isian. Adonan cookiesnya itu selain original, ada yang panen juga loh Foodies. Cookies kekinian ini gak cuma glow up toppingnya aja, tapi mulai dari adonannya juga pakai bahan berkualitas yang premium. Wah, gak kaleng-kaleng ya. Bahkan nih ya, masak cookiesnya juga proper bener loh. Di set pakai timer segala. Wah, bener-bener dijaga banget ya kualitasnya. Tujuannya biar tingkat kematangannya sempurna. Oke Budis, kita sekarang berbuka puasa karena udah azan. Langsung aja nih, dari tadi nih saya udah ngiler banget nih. Es teler kekinian non santan. Wow, seger bener Foodies, manisnya pas, nggak lebay. Walaupun nggak pakai santan, tetap gurihnya dapet loh. Creaminya enak banget, kerasa banget. Nggak kerasa santan ya, memang bukan santan. Memang susu dan ada campuran-campuran rasa-rasa yang rahasia. Isiannya yang full bikin rasanya semakin seru. Manis alpukat dan juga nangka berpadu dengan creaminya. Wah, juara sih rasanya. Udah gitu lembutnya jelly ini bikin sensasi makan esnya semakin nikmat loh Foodies. Karena ini nggak pakai santan, tapi tetap di tenggorokan adem banget, plong banget tuh. Kalau pakai santan kan dia gak ada seret-seret gimana gitu. Tapi ini memang enak banget, ringan banget. Wah, isian es teler creamy ini benar-benar kualitasnya TOP ya guys. Semuanya enak benar, apalagi dipadukan dengan creaminya yang homemade dengan cita rasa manis yang pas. Bah, berasa banget nih kenikmatannya. Wow, sengaja Foodies, duriannya itu di atas. Jadi, langsung kita coba. Sumpah, enak banget. Perpaduan antara susu, bukan santan, sama durian. Wah, adem banget di leher.
Masya Allah. Ampun. Foodies, kalau kalian pecinta durian, wah wajib banget dicobain es teler creamy durian nih ya. Rasanya tuh double banget enaknya. Kebayang gak sih beragam isian es tadi dipadukan dengan manisnya creamy dan ditambah durian. Apotek tutup ini mah gak ada obat. Gak cuma lazis, harganya juga receh Foodies. Es teler creamy yang ori cuma 11.000 aja, sedangkan yang durian Rp15.000. Wah, saking nikmatnya es teler creamy sampai lupa nih sama cookies kekinian yang udah glow up. Foodies, ini lembut banget loh cookiesnya, sekali hap langsung luber. Ya ampun, gak cuma tampilannya aja yang glow up, tapi rasanya juga loh. Teksturnya dapet banget. Warnanya juga kuningnya pas. Oh iya, juaranya lagi cookies ini tuh tekstur dalamnya lembut tapi bagian luarnya garing kriuk gitu Foodies. Apalagi bagian luar bawahnya renyah bener, nikmat. Udah gitu cita rasa cookiesnya nggak cuma berasal dari toppingannya aja ya. Adonan cookiesnya sendiri udah pas tuh manisnya. Apalagi setelah matang bagian luar cookies diolesi sama margarin. Menambah cita rasa gurih pastinya. Jadi buat kalian yang berburu takjil, cus meluncur ke sini ya. Mau kudapan atau juga es komplit dan pastinya dijamin endes rasanya. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies, ada kuliner khas Lombok yang pemiliknya datang langsung dari kota Taliwang loh. Wih, resepnya dijamin otentik nih guys. Wah, ini sih gas kan lah kudu dicobain buat buka puasa. Yuk! Halo Foodies, kali ini aku lagi di warung Lombok asli Taliwang. Di sini tuh menjual beberapa macam, banyak banget pokoknya makanan khas dari Lombok. Contohnya ini ayam Taliwang. Ini tuh ayamnya saya pikir tuh besar ya, ternyata ayamnya kecil. Foodies, khasnya ayam Taliwang itu memang pakai ayam berukuran kecil dan pastinya ayam kampung. Ukuran satu ekornya hanya sekitar 300 gram aja, jadi dijamin bikin ayamnya semakin empuk. Ayam ini tuh ternyata sebelum dibakar, digoreng dulu, lalu dicelupin ke bumbu khas dari Taliwang ya, yang bikin harumnya enak banget guys, sumpah. Nah, yang spesial di sini itu memang bumbu khas Taliwangnya. Bahkan bumbu jagoan masakan Lombok pun juga dibawa langsung dari sana loh Foodies. Terasinya ini langsung dari Lombok asli Bu ya? Oh gitu. Foodies, karena khasnya cita rasa ayam Taliwang ada di rasa pedesnya. Nah, biasanya tuh bisa habis sampai sekitar 5 kg cabai merah segar dan kering loh. Sekali tuh buat bumbu atau sambal Taliwang ini. Wiu. Wadidaw ya, yang perutnya nggak kuat pedas, please jangan sampai kalap nih pas buka puasa. Karena bumbunya nggak pakai pelit nih Foodies, double. Satu kali saat proses ungkep terus dicelupin lagi deh tuh pas mau dibakar. Bakarnya nggak pakai lama, hanya agar lebih smoky dan juga bumbunya semakin meresap aja. Foodies, resep yang dipakai di sini sudah turun-temurun 3 generasi loh. Gak cuma bumbunya aja nih, cara masak yang sudah diajarkan oleh nenek sang pemilik tetap dipertahankan hingga kini. Salah satunya cara bikin terong bakar ini Foodies. Jadi setelah dibakar, terongnya wajib dikerok bagian dalamnya aja, kemudian dipisahkan dari kulit luarnya. Ini nih yang bikin cita rasa terong bakarnya berbeda Foodies. Foodies, langsung kita icip-icip aja ya. Oke deh Foodies, karena semua hidangan favorit yang ada di warung Lombok asli Taliwang sudah tersaji, langsung aja kita cobain. Skuy! Ini enak banget guys. Belum pakai nasi aja udah enak banget, apalagi pakai nasi. Kita coba ya. Ini benar-benar enak banget dan rasa terasinya itu khas banget, autentik dari Lombok. Oh iya Foodies, di sini ada 2 jenis sambal ya, sambal manis dan sambal pedas. Jadi tim pedas dan tim nggak kuat makan pedas aman nih di sini. Ayamnya udah juicy, crispy banget, enak banget. Terus dicampur sama sambal manisnya itu jadi komplit banget guys. Rasa pedas manisnya bikin semakin nikmat Foodies, apalagi cita rasa bumbu rempah Taliwangnya itu udah kuat banget. Benar-benar nggak pelit bumbu ya, ngeresep sampai ke dalam daging ayamnya. Dan pastinya nih Foodies, ayamnya tuh empuk banget loh, effortless buat ngunyah. Selain karena pakai ayam muda, proses ungkep ayamnya yang cukup lama bikin ayamnya semakin empuk. Ini kayak gimana ya, rasanya tuh semua pecah jadi satu, enak banget Foodies.
Pantes aja ya foodies, dalam sehari bisa habis sampai 90 ekor ayam loh guys. Wah, juara sih rasanya. Sesuai nama warungnya ya, Asli Taliwang. Karena memang seasli itu rasanya. Jadi berasa makan di Lombok langsung nih. Ini tuh udah pedas dari bumbunya, tambah ini, wah pecah banget pedasnya. Buat kalian yang suka pedas, wajib cobain sambal pedasnya. Foodies, sambal pedasnya itu nggak kaleng-kaleng loh, karena sekali bikin sampai 2 kilo cabai rawit merah. Wuh, selain pedas, ada cita rasa asam segar juga nih dari tomatnya. Nagih ini sih. Oh ya foodies, karena ukuran ayamnya yang kecil, jadi 1 ekor ayam tuh bisa habis sendirian. Pas lah buat vlog berbuka puasa, iya kan? Oke foodies, kali ini kita cobain kangkung plecingnya. Kita pakai jeruk limonya ya. Biasanya tuh kalau makan plecing tuh diaduk-aduk dulu. Ini sih kelihatannya enak banget sih. Belum aku makan aja udah enak banget. Wow, seger banget plecing kangkungnya foodies. Ada asam dan pedas nyampur jadi satu. Enak banget. Terasinya juga berasa. Ini nih yang bikin jadi semakin nikmat. Nah, foodies, khasnya juga ini tuh kangkungnya nggak dipotong-potong sama sekali foodies. Jadi emang panjang. Itu dia khasnya dari Lombok. Saking favoritnya pelecing kangkung ini, sehari bisa habis setengah karung kangkung tuh foodies, atau sekitar 50 ikat. Oh ya foodies, nggak cuma rebusan kangkung aja, isian pelecing tuh ada campuran toge rebusnya dan juga kacang gorengnya. Nah, last but not least, terong bakarnya nih foodies. Ini baru pertama kali juga sih cobain terong bakar kayak gini. Enak juga ternyata. Lembut, asem, terus pedas. Wah, semua menunya beneran juara ya. Karena nggak cuma bumbunya yang enak, tapi yang masaknya juga jago foodies. Sampai nggak bisa berword-word lagi sih, saking lazisnya. Just lah dibungkus buat buka puasa sama sahur, yuk! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Cocok banget ya buat kalau kita di bulan Ramadan nih mau cari yang manis-manis. Nih dia, es mochi. Waduh. Foodies, jajanan viral yang satu ini cocok banget loh buat kalian yang lagi cari takjil nih. Jajanan manis dan gemoy-gemoy. Apa sih itu? Yuk kita kepoin. Halo. Waduh, foodies, akhirnya kebagian juga nih giliran saya. Dari tadi ngantri panjang banget. Sebenarnya jualan apa sih mochinya nih? Kita sebenarnya jualnya itu basicnya mochi daifuku. Nah, namanya aja mochi fuku lah ya. Cuma kita kombinasiin lagi kayak ada mochi lava, mochi cheese, dan yang lagi viral sekarang tuh ada es mochi. Es mochi. Nah, itu yang mau saya coba, es mochi. Nah, pasti foodies juga penasaran kan es mochi itu apa aja sih isinya? Tentunya kita ada mochi fuku tuh diambil dari mochi daifuku. Jadi mochi daifuku disingkat itu jadi mochi fuku. Foodies, isinya melimpah ya. Mana masih ditambahin mochi pula. Mochinya ini nggak kaleng-kaleng. Ini homemade loh foodies. Ada 4 rasa isian mochinya. Ada rasa coklat, kacang, biskuit, sama cookies. Mantap. Nih, foodies, cobain ya. Kok bisa lembut kayak gini sih? Mungkin dari adonannya yang beda kali ya. Iya. Soalnya beneran semuanya sekarang pakai tangan. Kita nggak ada bantuan sama sekali dari mesin. Iya. Terus, ini strawberry-nya ya? Iya, jadi masih ada segar-segar dari Kalau strawberry-nya langsung dipotong-potong atau dikasih apa lagi? Potong-potong aja sih, nggak ada tambahan lainnya. Oke, berarti fresh ya? Iya, jadi ini udah jadi. Lihat foodies, cocok banget ya buat kalau kita di bulan Ramadan nih mau cari yang manis-manis. Nih dia, es mochi. Waduh. Foodies, selain es mochi, di sini juga ada nih yang best sellernya, namanya Strawberry Mochi Choco Lava. Jadi mochinya tuh dilengkapi dengan marshmallow, strawberry, dan disiram sama sos coklat. Ngiler ya. Nah, mumpung udah saatnya berbuka, kita langsung icip-icip aja, guys. Sekarang saya mau coba yang es mochi dulu kali ya. Kayaknya paling seru nih, seger-seger. Wah. Nah, ini biasanya kalau makan di sini, saya lupa ngasih tahu tadi kita akan dapat topping ini. Toppingnya coklat ya. Katanya buat ditaburin di atasnya. Nah. Kita coba kuahnya dulu, foodies. Bareng sama coklatnya.
Susunya enak banget ya foodies, nggak terlalu manis, segar. Dan di sini dia semuanya homemade, jadi buatan sendiri, jadi nggak beli dari luar atau segala macam. Jadi mochi dibikin di sini sendiri, susunya juga dari sini sendiri. Foodies, es mochinya ini tuh porsinya banyak banget, isiannya juga melimpah, pudingnya ada, jelinya pun ada. Terus ngomong-ngomong soal jelly, ini tuh jelinya nggak kaleng-kaleng loh, karena dia ternyata jelly kolagen, jadi bagus banget untuk kulit kita. Wadidaw, ini sih pas lebaran atau glowing ya nggak? Nah, ini mochinya nih. Lihat dulu. Mochinya lembut, sama sekali nggak keras. Enak banget. Yang bikin enak, ini semuanya karena manisnya pas, jadi nggak terlalu manis karena beberapa komponennya udah manis gitu, kayak jelinya ada manis, apanya manis, tapi susunya tuh pas, dia nggak manis, jadinya rasanya tuh pas gitu. Foodies, mochinya itu spesial karena buatan sendiri, terus dikreasiin sama isian, kuah susu dan juga beragam topping. Jelinya yang manis dan segar, ditambah lagi serealnya kriuk-kriuk. Wah, ternyata jadi good combo loh. Akhirnya, next kita cobain yang menggiurkan juga nih dari Luxnya, Choco Lava. Yuk Randy, sikat! Coba ya. Wow. Menurut saya, karena mereka nih bener-bener nggak kelewat manis, itu yang bikin enak sih. Apa ya? Manisnya pas, terus dikasih strawberry juga. Mochinya teksturnya juga apa ya, nggak ada keras-keras, lembek banget. Jadi karena ini mungkin homemade ya, jadi mungkin nggak terlalu banyak pengawet. Foodies, untuk saus coklat ini juga homemade ya. Jadi mochi fuku ini tuh hampir semua bahan-bahannya benar-benar diracik sendiri karena biar kualitasnya itu yang terbaik dan juga fresh pastinya setiap hari. The best deh. Nah Foodies, selain dua menu bestseller tadi, ada cookies strawberry cheesecake mochinya juga nih. Jadi mochinya dikasih cheesecake dan strawberry. Bah, mantep banget ya. Cobain. Kayaknya ini cookies nih. Coba kita lihat ya, cheesecake-nya. Wow. Ini agak lebih manis daripada yang dua. Tapi manisnya tuh nggak manis banget juga. Karena ada strawberry-nya bikin asem. Last but not least, ada juga varian mochi daifukunya nih Foodies. Kalian satu ini pasti udah pada tahu dong ya. Yuk kita icip. Wow. Isinya strawberry dan cheesecake. Ini strawberry-nya di dalam. Coba ya, kita ambil strawberry-nya. Enak. Nah, mochi daifukunya ini juga di sini beragam isiannya, tapi yang paling bestseller strawberry cheesecake ini. Nah Foodies, 4 macam menu mochi ini gak ada yang failed ya. Pantesan aja rame banget. Dari tadi tuh pembeli gak berhenti-berhenti Karena ini unik nih Foodies, kan biasanya mochi dimakan sendiri. Nah kalau ini ada es mochinya, terus ada cheesecake-nya dan juga lain-lain. Harganya pun receh, start from 12 ribuan aja. Bukanya setiap hari ya, dari pukul 4 sore. Sip! Jadi buat Foodies yang mau cari takjil unik, es mochi dan segala macam, adanya di Sunter, daerah Sunter, namanya Mochi Fuku gitu. Jadi silahkan aja cobain sendiri. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak receh. Nah Foodies, ini saya habis naik tramway. Jadi tramway ini salah satu public transport yang ada di kota Istanbul. Ini benar-benar memecah kota Istanbul Foodies. Jadi ini mempermudah banget buat kita para turis ataupun orang lokal untuk beraktivitas yang jalan jauh. Jadi nggak usah capek-capek naik ini dan bayarnya nggak nyampe 15.000 Foodies. Nah sekarang karena saya lapar banget, saya mau cari makan di daerah Neminonu Foodies di depan. Yang khas Turki kira-kira apa ya Foodies? Sana aja deh kita lihat.
Wah, asik juga ya foodies di Turki. Meski crowded dan ramai wisatawan, transportasi publiknya oke loh. It's keren po. By the way, foodies request dijajanin yang manis-manis nih Del, yang khas Turki banget tapi ya, ayo dong. Foodies, belum sah namanya ke Turki kalau belum nyobain yang namanya baklava foodies. Baklava itu kue khas tradisional dari Turki. Nih, kebenaran nih di sini banyak juga coklat Dubai yang lagi viral di Indonesia. Di Turki juga sama foodies lagi viral. Nah, ini banyak banget yang jualan nih foodies. Saya bingung kira-kira pilih yang mana ya. Tapi ini kayaknya paling murah nih di antara yang lain. Kita cobain di sana foodies, come on. Coklat Dubai, baklava. Buat foodies yang pengen tahu di mana sih beli coklat Dubai paling murah nih, ada mau spill foodies. Sekalian open just tip nggak sih nih Del? Canda. Nah, foodies ini dikasih minuman pembuka. Saya mau coba. Halo, assalamualaikum ya Habibi. I wanna buy baklava. How much? 850. $850. You can give me discount? How much kilogram you want? Only 1 kilogram. Only 1 kilogram. Bisaan ya foodies, si Ado minta diskon segala. Tapi harus sih emang foodies, karena di Turki lagi inflasi, jadi harga-harga melambung tinggi. So boleh lah ya nawar sikit-sikit. Thank you. Meet you. Nice to meet you too. Thank you. Bye-bye. Nah, foodies ini saya udah beli baklavanya sama coklat Dubai. Sekarang saya mau cari tempat buat nyobain si baklava ini. Udah gak sabar banget kalau aroma ini enak banget. Bungkusannya aja bagus begini foodies, harusnya rasanya lebih bagus dong ya. Cocok juga nih buat dijadiin oleh-oleh. Jangan lupa deh bungkusin buat foodies, yes. Kalau dari bentukannya ini kotak, terus kalau kelihatannya ini berminyak banget, ini kinclong banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Foodies. Ini lembut banget. Ini dominan rasa gula sama ada rasa susunya. Ini manisnya tuh manis banget. Tapi aman di tenggorokan, ini enak foodies. Sebenarnya rasa baklava ini bisa dibilang sama semua foodies, manis banget kayak kamyu. Tapi banyak varian warnanya nih foodies. Ada warna coklat, hijau, ungu, merah. Duh, gemes banget ya ngeliatnya. Pengen uel-uel terus dicaplok. Sekarang saya mau nyobain yang ini nih, yang ungu nih. Saya penasaran yang ungu nih. Nah, sama aja foodies ya. Ini bentukannya kotak sama berminyak juga, kita cobain. Tapi kalau dilihat dari luarnya ini ada kacang-kacangan kayak gitu. Untuk rasanya sama, manis, terus gurih juga sih. Dan ini karena ada kacangnya, jadi digigitnya agak sedikit keras gitu. Nggak keras banget, cuman maksudnya kayak kalau tadi kan nggak ada kacang, jadi aman-aman aja kayak ngunyah biskuit aja. Baklava ini termasuk jenis pastry manis ya foodies. Udah jadi kudapan favoritnya para sultan dan bangsawan Turki sejak dulu. Katanya sih kota Gaziantep nih jadi tempat lahirnya baklava. Baklava ini kalau di Indonesia kayak orang jualan es teh manis. Ada di mana-mana tuh foodies. Semua toko, supermarket, bahkan restoran juga ada. Tinggal pilih aja foodies mau belanja di mana. Oh ya jangan lupa pilih yang receh tapi rasa nggak recehan dong ya pastinya. Kalau tempat si Ado beli ini di daerah Eminönü Foodies, nama tokonya İzmirli Tanzade. Lokasinya persis banget di samping Yeni Cami Mosque atau dekat dengan pelabuhan penyeberangan feri yang menghubungkan daratan Asia dan Eropa. Karena mereka tidak menyediakan tempat duduk, so si Ado makannya di taman depan Masjid Yeni Cami nih foodies. Nah foodies, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah sekarang saya mau cobain ini namanya coklat Dubai. Di Indonesia viral, di Turki juga viral. You from? Ilhan. Ilhan, Turki. Ah, oke. Nice to meet you.
Tiba-tiba orang ini nyamperin, duduk di samping saya, nggak apa-apa lah. Oh ya foodies, banyak orang di Turki tuh seneng banget loh kalau di videoin. Kayak si bule yang satu ini nih, tiba-tiba nyamperin aja gitu. Sekalian aja deh yuk kita traktir em. Oh, kalau bentukan coklatnya mah sama aja foodies, kayak gini. Cuman kalau dilihat-lihat diintip-intip nih dari dalamnya nih, ini ada warna hijau-hijaunya. Kita coba potek foodies ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata foodies kalau saya lihat, saya tuh pernah makan kunafe kalau di Turki. Kalau di Tunisia kunafa. Ini saya pernah makan kayak gini. Di dalam coklatnya kayak ada kunafa kayak gitu. Kita cobain rasanya gimana ya? Ini kayak foodies makan coklat terus dicampur kayak mie beating yang panjang-panjang kayak gitu loh, mie lidi yang panjang-panjang kayak gitu foodies. Ini rasanya manis banget. Kalau di Indonesia, harga coklat Dubai Premium kan mulai dari 300 ribuan hingga 700 ribuan tuh foodies. Nah di Turki cuma 200 lira atau sekitar 100 ribuan aja. Gak receh-receh banget sih, tapi dibandingin harga di Indonesia atau di Dubainya sendiri mah lebih worth it beli di Turki nih kayaknya. Gimana? Ada yang mau just tip gak nih foodies? Pantesan di Indonesia ini viral, di Turki juga viral karena rasanya seenak itu foodies. Tapi ini manis banget foodies. Pokoknya foodies kalau datang ke sini ke Turki jangan lupa cobain baklava. Kalau ada coklat Dubai masih viral, bisa beli juga karena banyak yang jualan. Foodies jangan lupa terus saksikan Makan Receh karena hanya dimakan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan foodies. Ini manis banget foodies.